Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Puput Salihatin. Saya dari Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hadis tematik guna untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah hadis tematik. Jadi beberapa poin penting yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu mengapa kajian hadis tematik dinilai urgent dalam konteks kontemporer. Karena metode maudhu'i dapat diandalkan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, dan metode ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berusaha memberikan jawaban bagi permasalahan tersebut yang diambil dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis. Di samping memperhatikan penemuan manusia, kelebihan metode maudhu'i juga dapat menjawab tantangan zaman dengan permasalahan yang semakin kompleks dan rumit. Kemudian poin yang kedua yaitu mengapa pengkaji hadis tematik harus memahami keilmuan dasar-dasar hadis. Jadi karena jika pengkaji tidak memahami keilmuan dasar hadis, maka mereka tidak akan bisa mengkaji dengan benar dan relevan. Dan hadis ini adalah salah satu dari sumber acuan bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hasil-hasil produk dari pengkaji ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak boleh asal mengkaji tanpa menggunakan ilmu dasar. Karena ilmu dasar dari segala sesuatu itu sangat penting. Kemudian poin yang ketiga yaitu dalam kajian hadis terdapat istilah paradigma, pendekatan, dan prinsip-prinsip dasar. Jelaskan hal-hal tersebut lalu korelasikan dengan kajian hadis tematik. Untuk yang pertama yaitu metode hadis maudhu'i itu lebih luas dari metode lain. Karena metode ini mencakup semua kasus yang tidak terlihat adanya ikhtilaf di dalamnya. Ini dilakukan untuk menemukan makna substansial dari setiap kasus hadis yang dibahas dan dianalisis. Jadi, metode maudhu'i atau hadis tematik ini suatu metode menghimpun hadis-hadis sahih yang topik pembahasannya sama. Dengan demikian, hal-hal yang syubhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang muhkam. Kemudian hal-hal yang mutlak dapat dibatasi dengan hal-hal yang muqayyad. Dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan dengan hal-hal yang bermakna khusus. Sehingga makna yang dimaksud oleh subjek tersebut menjadi jelas dan tidak bertentangan. Kemudian dari prinsipnya, prinsip memahami hadis itu salah satunya itu menggunakan prinsip secara tematik atau maudhu'i, sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai tema yang dikaji. Ali Mustafa Yaqub menyatakan hadis yang saling menafsirkan karena sumbernya adalah Rasulullah SAW, dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain. Kemudian dari segi paradigma, contohnya bisa dilihat dari hadis yaitu An Muawiyah bin Suwailid qala Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarana bi'iyadatil marid wa itsba'il janazah wa tashmitil atis wa ibraril qasam wa nasril madlum wa ifsya'is salam wa ijabatid da'i wa nahana an khawatimid dhahab wa an aniyatil fiddah wa an mayathiril wal qasiyah wal istabraq wad dibaj. Yang artinya dari Muawiyah bin Suwaid bahwa Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi SAW telah memerintahkan kami 7 perkara dan juga melarang kami dari 7 perkara. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menjawab orang yang bersin, menunaikan sumpah, menolong orang yang terzalimi, menebarkan salam, dan memenuhi undangan. Kemudian beliau juga melarang kami untuk mengenakan cincin emas, memakai bejana perak, mencabut uban, mengenakan al-qasiyah, pakaian yang bercampur dengan bahan sutra, kemudian al-istibraq, kain yang dilapisi dengan bahan sutra, dan al-dibaj, yaitu sejenis pakaian dari kain sutra. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini Al-Barra bin Azib mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi telah memerintahkan kami 7 perkara dan juga melarang kami
Kemudian Barok mengatakan bahwa Nabi memerintahkan kami. Kata kami dalam narasi hadis ini atas berarti bahwa kami ini berarti para sahabat. Dari sini Ibnu Ashur memahami bahwa perintah itu hanya ditujukan untuk para sahabat. Untuk membuktikan bahwa perintah itu eksklusif, Ibnu Ashur mengutip hadis riwayat dari An-Nasai, yaitu sebagai berikut. An Ali qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala aqulu nahakum an takhattimid dhahab wa an lubsil qasi wa an lubsil muqaddam wa al mu'asfar wa anil qira' fil ruku'. Yang artinya dari Ali dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang saya tidak mengatakan. Beliau melarang kalian memakai cincin emas, memakai pakaian berbordir sutra, memakai pakaian yang dicelup dengan warna menyala-nyala, yang dicelup dengan warna kuning, dan melarang membaca Al-Quran saat ruku. Hadis riwayat An-Nasai. Riwayat Ali bin Abi Thalib ini menggunakan redaksi saya, dan saya tidak mengatakan dia melarang kalian. Menurut menurut Ibnu Ashur, pertanyaan Ali tersebut merupakan indikator penguat bahwa perintah dan larangan dalam hadis Al-Bara' bin Azib itu tidak berlaku umum, dan perintah dan larangan itu bersifat eksklusif. Ditinjau dari perspektif analisis wacana, penekanan pada subjek dalam proses analisis wacana merupakan kecenderungan paradigma konstruktivisme. Kemunculan paradigma ini dipengaruhi oleh perkembangan filsafat fenomenologi yang menekankan pentingnya subjek, pengalamannya yang khas, dan pengandai-andainya subjek yang melingkupinya untuk menemukan pengertian yang dikehendaki subjek itu sendiri. Hal ini berbeda dengan kecenderungan paradigma positivis yang mengabaikan subjek dan lebih memfokuskan diri pada telaah kebahasaan dan memproduksi makna melalui sistem bahasa. Konstruktivisme menekankan pentingnya subjek, dan asbabul wurud yang dirujuk dalam proses pemahaman ini hanyalah sebagai instrumen yang membantu penafsir dalam menafsirkan sabda Nabi SAW agar dapat menemukan motif atau makna orisinal primordial yang dikehendaki beliau. Dan inilah bentuk pembacaan subjektif konstruktivistik itu. Kemudian untuk poin yang keempat, yaitu paparkan langkah-langkah metodologis yang bisa dilakukan dalam proses kajian hadis tematik. Untuk langkah-langkah pengajian hadis dengan metode tematik ini ada antara lain yang pertama yaitu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Kemudian yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya, hadis tanawu, dan perbedaan periwayatan hadis. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad. Dan yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Dan yang kelima, dan yang keenam yaitu melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Kemudian yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Dan yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Dan yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung yang lainnya. Kemudian yang kesembilan, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang terakhir yaitu menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar-dasar argumentasi ilmiah. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir, yaitu narasikan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam menyelesaikan tugas hadis tematik Anda sendiri. Dalam menyelesaikan tugas hadis ini, saya melakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu memahami poin-poin yang penting yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, mencari sumber informasi yang relevan dari internet sesuai dengan poin yang terkait. Kemudian yang ketiga, membaca, menganalisis, dan menyimpulkan maksud penting yang tercantum dalam sumber-sumber yang telah didapat sesuai dengan poin yang terkait. Kemudian yang keempat, menuliskan hasil dari simpulan tersebut dan mengoreksi kembali.
Dan yang terakhir yaitu setelah semua sudah siap, kemudian yang terakhir yaitu mengambil video presentasi dari tugas ini. Saya rasa cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.